Sepak bola dan politik adalah dua hal yang sering bentrok dan tidak bisa bersatu. Banyak orang berpendapat bahwa sepak bola dan politik adalah sesuatu yang bertolak belakang. Politik tidak bisa bersatu dengan sepak bola karena akan merusak seni dari si kulit bundar. Namun di Eropa, nyatanya ada banyak klub yang masih kental akan nuansa politik. Sepak bola dan politik memang tak akan pernah bisa dipisahkan. Akan tetapi, klub-klub ini masih menyimpan nilai-nilai politis yang sangat kuat, bahkan cenderung gila di era sekarang. Tercermin dalam budaya klub hingga penggemar. Lantas, klub mana saja yang masih memiliki agenda politik tergila sepak bola? Starting Level List kali ini telah merangkum 6 klub sepak bola yang punya agenda politik paling gila di seluruh Eropa. SS Lazio. Politik tidak bisa dipisahkan dari yang namanya SS Lazio. Klub berlogo burung elang ini lahir dari sejarah politik Italia era Benito Mussolini. Lazio sejatinya sudah terbentuk sejak tahun 1900. Tapi ciri khas sebagai klub yang sangat politis baru melekat pada tahun 1927. Ketika itu Lazio menolak bersatu dengan klub-klub Roma yang lain seperti perintah Mussolini. Lazio yang dipimpin oleh Olindo Vittetti meminta saran kepada Giorgio Vaccaro perihal penggabungan klub seluruh Roma tersebut. Vaccaro meminta dirinya dinaikkan ke kursi wakil presiden dan langsung menyatakan penolakannya. Menurut Vaccaro, harusnya semua klub Roma bergabung ke Lazio, bukan Lazio yang harus bergabung. Dari sana, pergolakan antara Lazio dengan saudara sekotanya AS Roma yang merupakan gabungan seluruh klub Roma tadi mulai memanas. Lazio tumbuh menjadi klub yang syarat akan aroma politik sayap kanan, serta syarat akan paham fasisme. Bukan isapan jempol semata karena sudah banyak kasus yang membuktikannya. Pada 2018, para fans Lazio memasang banyak stiker korban Holocaust yang cukup terkenal Anne Frank dengan jersey Roma. Lalu satu kisah yang terkenal adalah tentang Paolo Di Canio. Mantan pemain Lazio itu beberapa kali melakukan selebrasi beraroma fasis ke arah Ultras Lazio sayap kanan, membuktikan betapa kuatnya nuansa politik di klub satu ini. Celtic FC. Di Skotlandia, tepatnya di kota Glasgow, ada sebuah klub yang juga kental akan nuansa politik. Klub ini sudah pernah juara Liga Champions pada tahun 1967. Mereka adalah pemegang rekor juara terbanyak Liga Skotlandia, sekaligus satu dari hanya 7 tim yang punya koleksi 100 trofi. Mereka adalah Celtic FC. Celtic didirikan pada 6 November 1887 oleh seorang biarawan bernama Brother Walfrid. Ketika itu Brother Walfrid merasa prihatin melihat kemiskinan di kalangan imigran Irlandia. Maka dari itu ia membangun sebuah klub sepak bola demi menjadi wadah penggalangan dana untuk membantu para imigran. Celtic lahir dari keinginan untuk keluar dari penindasan dan ketidakadilan. Maka tak heran para pendukung garis keras klub ini kerap menyuarakan dukungan terhadap korban-korban penindasan. Satu yang paling lantang disuarakan oleh Ultra Celtic Green Brigades adalah dukungan terhadap masyarakat Palestina dan kecaman terhadap Israel. Logo dan warna klub juga mencerminkan bahwa Celtic punya aroma politik yang kuat. Warna hijau dan simbol shamrock menjadi pertanda bahwa klub ini lahir dari akar budaya Irlandia. Celtic adalah klub yang anti-fasis dan menganut politik sayap kiri dan sangat membenci kerajaan Inggris. FC St. Pauli. Dari Skotlandia, kita beralih ke Jerman, tepatnya ke pinggiran kota Hamburg. Di sini berdiri sebuah klub yang eksentrik, bisa dibilang lain daripada yang lain. Ya, ini adalah FC St. Pauli. Klub ini banyak dicap sebagai klub paling kiri di Jerman karena aktivitas di dalam klubnya banyak mencerminkan ideologi sayap kiri Jerman. St. Pauli adalah sebuah klub yang berdiri pada tahun 1910. Klub ini adalah klub yang unik, mengingat mereka bukan hanya berdiri sebagai sebuah klub sepak bola, tetapi juga representasi masyarakat kelas bawah. Mereka punya fans dari kalangan beragam, dari buruh, pekerja kasar, nelayan, bahkan punk dan pekerja seks komersial.
Esti Pauli sangat anti terhadap fasisme, rasisme, homofobia, dan paham-paham diskriminatif lainnya. Intinya mereka berdiri atas dasar keberagaman. Bahkan klub ini punya simbol Jolly Roger yang ikonik sebagai gambaran ideologi mereka. Esti Pauli menentang kapitalisme, bahkan tidak masalah apabila klubnya terdegradasi sekalipun asalkan masih memegang ideologi mereka. Jackson Irvine, salah satu pemain Esti Pauli, pernah merasakan bagaimana kerasnya ideologi yang dianut fans. Pemain Australia itu pernah diserang gara-gara mengunggah sebuah postingan dukungan untuk Palestina. Para fans Esti Pauli menganggap Irvine menyebarkan antisemitisme, meski biasanya klub sayap kiri akan mendukung tindakan Irvine. US Livorno 1915. Di awal, kita sudah membahas bahwa Lazio adalah klub Italia yang sangat kental dengan aroma politik sayap kanan. Nah, berseberangan dengan elang ibu kota, ada klub bernama US Livorno 1915. Livorno adalah sebuah kota di wilayah Tuscany yang lekat dengan budaya komunisme sejak zaman dahulu. Maka tak heran budaya itu dibawa ke US Livorno 1915. Livorno adalah klub yang sangat kental dengan nuansa komunisme. Bahkan di stadion kandang mereka, Stadio Armando Picci, kerap terbentang banner, spanduk, serta bendera-bendera berbau komunisme. Mulai dari simbol palu arit, gambar Che Guevara, serta tulisan-tulisan bernada perjuangan. Ideologi komunis yang begitu kental di Livorno membuat klub ini menjadi rival alami bagi Lazio yang merupakan klub sayap kanan tulen. Seperti Lazio dengan Paolo Di Canio-nya, Livorno punya figur Cristiano Lucarelli. Dalam banyak momen, Lucarelli kerap memamerkan kebanggaannya terhadap komunisme, terutama lewat gestur kepalan tangan yang menjadi simbol perjuangan. Livorno bahkan menggunakan lagu Bella Ciao sebagai anthem klub sebelum memulai pertandingan di kandang mereka. Lagu ini sendiri adalah sebuah lagu perjuangan kelompok kiri Italia sebagai simbol perjuangan anti-fasis. Ultras Livorno juga menjalin hubungan persahabatan dengan ultras tim sayap kiri Eropa lain, Marseille di Prancis dan AEK Athens di Yunani. FC Barcelona. Politik dan sepak bola memang sudah jadi dua hal yang tak bisa terpisahkan di Spanyol. Apalagi kalau kita berbicara soal klub satu ini, Barcelona. Mungkin jadi klub besar dengan nuansa politik paling kuat di antara klub-klub lain di daftar ini. Barcelona yang menjadi wadah bagi masyarakat Catalonia mengekspresikan pandangan politik mereka. Kita seringkali melihat bendera-bendera berwarna merah kuning, terkadang dengan simbol bintang dan aksen biru di dalamnya. Ya, itu adalah bendera Katalan. Barcelona punya slogan Més que un club, yang berarti bukan sekedar klub. Slogan itu ternyata bukan omong kosong, karena Barcelona benar-benar ingin unjuk gigi sebagai representasi Katalan. Sebagai gambaran bahwa Barcelona adalah tim yang syarat akan nuansa politis, pada tahun 2017 mereka ikut terlibat dalam referendum Katalan. Ketika itu 90% masyarakat Katalan menyatakan keinginan untuk berpisah dari Spanyol. Referendum itu batal mengakibatkan mogok massal dan Barcelona turut serta dalam hal itu. Figur-figur penting di dalam klub juga aktif menyuarakan pandangan-pandangan politik mereka terhadap Katalan. Misalnya Pep Guardiola dan Gerard Pique yang beberapa kali menyuarakan dukungannya terhadap kemerdekaan Katalan. Barcelona juga jadi simbol perlawanan terhadap kerajaan, tertuang dalam setiap laga El Clasico. Rayo Vallecano. Banyak dari kita tahu bahwa Real Madrid adalah klub paling dominan di Spanyol. Sudah pasti, klub berjuluk Los Blancos ini juga jadi penguasa kota Madrid. Apabila bicara soal Madrid, pikiran kita tentu langsung tertuju ke Real. Kalaupun bukan, perhatian kita mungkin akan bergeser ke Atletico Madrid atau paling mentok Getafe. Namun di balik bayang-bayang dua kekuatan utama kota Madrid, ada satu kekuatan yang bisa dibilang tersembunyi. Mereka bukan klub raksasa, tetapi punya paham politik yang kental, serta kerap kali merepotkan para raksasa Spanyol, termasuk dua kakak sekotanya. Klub yang dimaksud adalah Rayo Vallecano.
Terinspirasi dari klub Argentina River Plate, Rayo Vallecano lahir dari sebuah kawasan multikultural di pinggiran Madrid bernama Villa de Vallecas. Karena kultur masyarakat di area tersebut banyak yang menganut politik sayap kiri, maka Rayo pun menganut ideologi tersebut. Banyak banner, spanduk, serta bendera bernuansa politis tersaji setiap kali Rayo main di kandang. Apabila Real Madrid, Atletico, dan Getafe dikenal sangat nasionalis, maka Rayo adalah kebalikannya. Mereka adalah penganut paham sosialis yang kental. Pada tahun 2015-2016, Rayo bahkan memakai aksen pelangi di dalam jersey ketiga sebagai bentuk kampanye dukungan terhadap LGBTQ. Itu hanya satu dari sekian banyak aktivitas berbau politik yang pernah dilakukan Rayo maupun fans mereka. Politik dan sepak bola pada dasarnya memang sesuatu yang berbeda. Tapi tak bisa dipungkiri ada banyak klub sepak bola yang mempertahankan nilai-nilai politik mereka bahkan sampai ke tahap ekstrim. Lalu kalau menurut kalian sendiri, di antara banyaknya klub beraroma politik, mana yang paling unik football lovers? Tulis di komentar ya! Like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Starting Level List, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan list-list keren, unik, dan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.